Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang negosiasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat menerapkan negosiasi bisnis dengan baik, tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan manfaat dari negosiasi bisnis. Yang kedua adalah jenis-jenis, syarat, dan taktik dari negosiasi bisnis. Yang ketiga adalah proses, strategi, dan hambatan dalam keberhasilan negosiasi bisnis. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama kita telah membahasnya dalam video sebelumnya. Kalian dapat mereview kembali untuk mengetahui dasar-dasar dari negosiasi bisnis ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis, syarat, dan taktik dari negosiasi bisnis. Yuk disimak. Jadi di sini negosiasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama berdasarkan situasi, nanti dibagi lagi menjadi 2. Lalu berdasarkan jenis dari negosiatornya, nanti dibagi lagi juga menjadi 2. Dan berdasarkan untung rugi dibagi menjadi 4. Yuk kita bahas satu-satu. Berdasarkan situasi, negosiasi berdasarkan situasi. Di sini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah negosiasi formal dengan negosiasi non formal ataupun informal. Untuk negosiasi formal itu sendiri, yaitu sesuai dengan namanya, negosiasi ini terjadi secara formal. Ciri-ciri dari negosiasi formal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perjanjian ataupun hitam di atas putih secara sah secara hukum, yang sah secara hukum. Lalu yang kedua adalah jika terjadi kesalahan ataupun pengingkaran janji akan diproses melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Contoh dari negosiasi formal ini yaitu negosiasi antara dua perusahaan yang membuat nota kesepahaman ataupun Memorandum of Understanding atau MOU tentang kerjasamanya. Lalu untuk negosiasi non formal ataupun informal merupakan negosiasi yang tidak resmi tanpa didasarkan pada hukum. Negosiasi ini terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tanpa perencanaan. Sebagai contoh, negosiasi antara guru dan murid tentang tugas dan negosiasi antara penjual dan pembeli, seperti itu. Negosiasi yang kedua, jenis dari negosiasi yang kedua yaitu negosiasi berdasarkan jumlah negosiatornya. Nah, di sini negosiasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah negosiasi dengan pihak penengah dan yang kedua adalah negosiasi tanpa pihak penengah. Nah, untuk negosiasi yang pertama yaitu dengan pihak penengah berlangsung antara dua pihak ataupun lebih dengan kehadiran pihak penengah ataupun dapat dikatakan sebagai pihak ketiga. Di dalam negosiasi ini semua pihak saling memberi argumentasi. Tugas dari pihak ketiga yaitu menengahi atau memberikan keputusan akhir atau keputusan final. Contoh dari negosiasi ini yaitu saat di pengadilan, hakim berperan sebagai pihak penengah ataupun pihak ketiga. Yang kedua adalah negosiasi tanpa pihak penengah. Di sini negosiasi ini dilakukan oleh dua pihak yang bernegosiasi tanpa adanya pihak penengah ataupun pihak ketiga. Contohnya adalah ketika seorang ketua panitia acara khitanan massal bernegosiasi dengan sponsor untuk mendapatkan donasi, seperti itu. Jenis negosiasi yang ketiga yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, di sini negosiasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah negosiasi kombinasi atau win-win. Yang kedua adalah negosiasi dominasi atau win-loss.
Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi atau loss win, dan yang keempat adalah negosiasi menghindari konflik ataupun loss-loss. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah negosiasi kombinasi ataupun win-win. Pada negosiasi kombinasi ini, semua pihak ataupun para partisipannya itu bersama-sama menggabungkan keinginan dan pemikirannya, kemudian dirundungkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Itu negosiasi kombinasi. Lalu untuk negosiasi dominasi, yaitu negosiasi yang terjadi adanya ketimpangan. Jadi ada salah satu pihak yang untung, yaitu negosiator, dan ada pihak yang rugi, yaitu pihak lawan. Lalu yang ketiga adalah negosiasi akomodasi. Di sini bertolak belakang dengan negosiasi dominasi. Jadi meskipun memiliki persamaan dalam hal untung rugi, namun dalam negosiasi ini yang mengalami kerugian adalah pihak dari negosiatornya. Nah, pihak lawannya ini memperoleh keuntungan. Hal ini bisa terjadi karena sang negosiator ini mengalami kegagalan dalam melakukan negosiasi taktik dan strategi yang dia dapat tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih taktik dari negosiasi dan strategi dari negosiasi. Jadi disimak terus ya. Yang keempat adalah negosiasi menghindari konflik. Jadi di sini negosiasi ini menghindari konflik berarti tidak ada hasil ataupun kesepakatan. Jadi untuk menghindari konflik ataupun permasalahan gitu ya, mereka memutuskan untuk tidak bernegosiasi lagi. Jadi ya udah selesai gitu. Lalu apa sih syarat-syarat dari negosiasi bisnis? Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam bernegosiasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah ataupun bernegosiasi secara sukarela, adanya kesepakatan untuk melakukan negosiasi. Lalu yang keempat, di sini adanya kewenangan untuk mengambil keputusan dalam negosiasi. Selanjutnya adanya keseimbangan kekuatan yang dapat menciptakan saling ketergantungan untuk melakukan negosiasi. Jadi simbiosis mutualisme ya. Selanjutnya adanya pihak-pihak yang terlibat, yang terkait, dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam proses negosiasi. Yang ketujuh adalah adanya pembahasan yang menyeluruh dalam negosiasi. Dan yang terakhir adalah adanya rasa saling percaya antara pihak yang ingin bernegosiasi. Itu adalah syarat-syarat dari negosiasi bisnis. Lalu bagaimana dengan taktiknya, seperti yang dikatakan di slide sebelumnya ya gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan dalam negosiasi, yaitu taktik ataupun strategi dalam bernegosiasi. Nah, kita bahas taktiknya dulu. Jadi ada beberapa taktik dari negosiasi, antara lain yang seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah memberikan pilihan gitu. Jadi dalam melakukan negosiasi, misalnya nih menawarkan barang jasa, calon pembeli akan menolak jika barang ataupun jasa yang ditawarkan hanya satu jenis, maka disediakan banyak pilihan warna, model, merek, dan sebagainya. Demikian juga pilihan dalam hal pembayaran seperti kontan, kredit, cash, ataupun carry, atau bisa juga cash on delivery atau COD, dan rembux. Selanjutnya dalam pilihan dalam hal penyerahan barang dagang juga dengan cara bisa juga dengan loko gudang, ex gudang, franko, selanjutnya free on rail, free alongside ship, dan sebagainya gitu. Jadi memberikan pilihan-pilihan tersebut itu juga dapat dikatakan sebagai melakukan negosiasi. Selanjutnya yang kedua adalah lelang. Nah, di sini negosiasi ini dalam jual beli dapat juga dengan cara lelang. Barang yang dilelang biasanya terbatas waktunya yang telah ditentukan, jadi harganya cukup bersaing dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah kalah untuk menang. Di sini semua trik yang dapat ditetapkan pada negosiasi ini antara penjual dan calon pembeli. Kesan yang diterima oleh calon pembeli adalah penjual rugi ataupun kalah, padahal menurut penjual tidak seperti itu.
Jadi kayak misalkan kamu pergi ke pasar, yaudah deh segini aja gitu kan, dengan raut atau mimik yang lemes gitu, seolah-olah mereka rugi. Sebenarnya ya nggak ada rugi gitu. Kalau misalkan mereka bilang saya rugi nih segini gitu, itu sebenarnya nggak ada kayak gitu. Selanjutnya adalah penawaran serius. Nah, di sini adalah salah satu trik dalam negosiasi, yaitu dengan cara serius dalam penampilan, ucapan, dan tindakan. Lalu yang kelima adalah pilihan ya atau tidak. Jadi ya atau tidak ini adalah pemberian pilihan kepada calon pelanggan, tidak bisa leluasa melainkan memilih karena barang dan jasa tersebut telah ditentukan oleh penjual. Harga dan kualitas barang sudah ditentukan juga dengan jelas, ya untuk ini ataupun tidak untuk itu, seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah persediaan terbatas. Nah, di sini adalah penjual memiliki persediaan barang yang terbatas, biasanya tidak mau dibandingkan dengan keterbatasan milik orang lain. Hal ini dijadikan kesempatan untuk menginformasikan keterbatasan produk itu untuk menarik perhatian calon pembeli. Lalu yang selanjutnya adalah bersabar. Bersabar adalah trik penjual dan calon pembeli agar kesepakatan transaksi terjadi secara alami. Yang selanjutnya adalah tekan terus-menerus. Nah, di sini trik ini mendekati semacam interogasi yang memaksa. Namun trik ini sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang hormat dan arif, tidak terkesan memaksa. Jadi ya bisa kayak tarik ulur gitu, tekan tapi nggak terlalu agresif gitu loh. Dengan cara yang hormat dan ya itu tadi tidak terkesan memaksa, seperti itu. Selanjutnya adalah kecocokan dan ketidakcocokan. Nah, di sini trik ini biasanya dilakukan oleh penjual. Trik ini akan sangat bermanfaat untuk memotivasi calon pembeli. Selanjutnya yang terakhir dalam taktik negosiasi adalah melambungkan bola rendah. Jadi misalnya dengan menawarkan persyaratan ringan ataupun rendah, akan tetapi setelah diterima ia akan segera menawarkan hal-hal penting yang terkait dengan persyaratan semula, seperti itu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita telah membahas jenis-jenis syarat dan taktik dari negosiasi bisnis. Semoga kalian paham dengan video kali ini. Kalau kalian belum paham, kalian bisa mereview kembali, mendengarkan kembali penjelasan yang telah disampaikan, ataupun kalian bisa mencari sumber lain yang bisa membantu kalian lebih paham tentang materi ini, seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya dan pemahamannya. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.